Selamat pagi dan shalom. Kita bersukacita menikmati hari karunia Tuhan di Minggu Raya ini. Selamat hari Minggu dan mari kita siapkan hati kita beribadah, memuliakan Tuhan melalui waktu teduh pagi. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Ratapan 1 ayat 16 sampai 22 dan nantinya saya akan membaca hanya ayat 16 sampai 18. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan Allah pada pagi ini. Terima kasih untuk setiap anugerah kasih dan berkat-Mu. Pagi hari ini kami rindu mendengar sabda Tuhan, kebenaran Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus dimampukan dan dilayakkan memahami kebenaran firman Tuhan dan dilayakkan juga untuk melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ratapan 1 ayat 16 sampai 22 dan saya akan membaca hanya ayat 16 sampai 18 firman Tuhan. Karena itulah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh dariku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Telantarlah anak-anakku karena seteru terlampau kuat. Sion menadahkan tangannya, tetapi tak ada yang menghiburnya. Mengenai Yakub, Tuhan mengerahkan orang-orang sekitarnya sebagai lawan. Yerusalem menjadi najis di antara mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Anak-anak darahku dan taruna-tarunaku pergi sebagai tawanan. Amin. Tema kita, runtuh karena melupakan Tuhan. Sanggang belanda umbokoi puang matua. Jemaat terkasih Tuhan, mungkin Anda pernah membaca tentang Mariana City Batam yang dulunya gemerlap namun sekarang menjadi kota mati. Marina City pernah menjadi pusat hiburan malam yang gemerlap, terutama karena aktivitas perjudian yang legal pada masanya. Namun, kejayaannya berakhir sunyi ketika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan pelarangan perjudian. Ratapan 1 ayat 1 sampai 22 menggambarkan suasana kehidupan yang sedang meratap dalam kesunyian. Kejayaan yang pernah mereka nikmati sekarang berubah menjadi duka dalam penderitaan. Sebelum Yerusalem adalah kota yang dibanggakan, kini menjadi puing-puing penderitaan. Keberadaan kota Yerusalem dan Bait Allah hancur. Bahkan sejumlah raja-raja dibunuh dan ditawan. Kini mereka mengalami penghinaan dari para musuhnya. Lalu mengapa suasana itu mereka alami? Karena Yehuda lebih memilih hidup dalam dosa dengan memberontak terhadap Tuhan. Karena itulah Yeremia sadar, lalu mengajak umat untuk berpaling kepada Tuhan sambil menyatakan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan. Ayat 18. Yeremia mengakui kebesaran dan kuasa Tuhan sambil memohon agar Tuhan membawa umatnya kembali kepadanya untuk dibaharui. Jemaat terkasih Tuhan, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa dalam menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan, jangan mengandalkan kejayaan yang sifatnya sementara. Karena akan ada saatnya semuanya akan berakhir. Andalkanlah Tuhan yang kekal dan yakinlah bahwa setiap orang yang menyerahkan seluruh hidupnya dalam kehendak Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan diri dan kekayaannya, maka ia akan beroleh berkat dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur, kita
berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah kasih-Mu, lawatan-Mu bagi kami melalui firman-Mu pagi ini, mengingatkan kami ketika kami melupakan Tuhan, akan ada keruntuhan dalam hidup ini. Karena itu bimbing kami ya Roh Kudus, untuk terus bergantung dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukan kami mengandalkan kekuatan diri dan apa yang kami miliki. Semua itu adalah alat dan sarana dan berkat dari Tuhan. Tapi Tuhanlah satu-satunya andalan kehidupan kami. Dalam siara kehidupan hari ini, dalam menikmati Minggu Raya akan beribadah kepadamu, kami anak-anak Tuhan, mampukan dan berkati kami untuk boleh bersama-sama mengangkat pujian syukur, pelayanan untuk kemuliaan Tuhan di hari Minggu Raya ini. Kami percaya Tuhan menopang dan menuntun kami. Bapa Surgawi, berkatilah umat Tuhan dimanapun. Lindungi kami semua, mungkin ada yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai, sadarkan. Yang bergumul, Tuhan teguhkan dan kuatkan. Kami mendoakan umat-Mu, anak-anak-Mu, dalam setiap keluarga, dalam tumbuh kembang anak-anak Tuhan yang masih kecil, sementara dalam bangku pendidikan, kuliah, berjuang dalam mengenyam pendidikan. Berkatilah mereka semua ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan sumber segala-galanya, karuniakan yang terbaik bagi mereka. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang aktif bekerja, berkati dan lindungi mereka semua. Yang menikmati masa-masa pensiun, berkati. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka selalu, iya Tuhan. Bapa Surgawi, kami mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini, anugerahi hikmat, kearifan, kebijaksanaan, dan sungguh-sungguh menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan adil. Lindungilah hidup kami hari ini, dan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Ini doa syukur kami kepadamu ya Allah Bapa. Ampuni dosa kami, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom.